Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu rekan-rekanku semuanya. Kami sapa dulu, apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga rekan-rekanku semua dalam keadaan sehat, yang puasa sudah berbuka, sudah sehat ya, sudah fresh, sudah kuat. Dan semoga kita dapat melakukan perkuliahan lewat daring untuk mata kuliah ekonomi kreatif. Pada kesempatan ini kita mengambil materi pokok bahasan tentang ekonomi kreatif, ekonomi masa depan. Apa yang kita bicarakan nanti akan kita diskusikan bersama-sama seperti biasa. Sebelum memulai perkuliahan, kami sampaikan dulu terkait dengan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari bab tentang ekonomi kreatif, ekonomi masa depan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini diharapkan mahasiswa mampu mengerti sejarah peradaban manusia. Ini salah ketik ini. Ekonomi kreatif sebagai ekonomi masa depan berangkat dari situasi tantangan global saat ini. Rekan-rekan mahasiswa memahami bahwa tantangan global saat ini adalah terbatasnya sumber daya alam, minyak khususnya, bahan bakar minyak. Juga tidak kalah pentingnya adalah sumber daya alam yang lain, karena pertumbuhan penduduk yang semakin besar di dunia, sementara alamnya tidak berkembang bertambah, sehingga terjadi problematika. Pada sisi yang lain, dengan penduduk yang semakin besar, potensi pencemaran lingkungan juga semakin besar, sehingga terjadi juga bahaya tentang pemanasan global. Nah, pada saat ini situasi dunia yang seperti ini, sehingga para pemimpin dunia sepakat untuk mendorong pengembangan ekonomi yang berkelanjutan atau sustainable. Dengan demikian, para pemimpin dunia sepakat juga untuk melakukan gerakan bersama. Masing-masing mempunyai keinginan, mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pengembangan ekonomi yang berkelanjutan, ekonomi yang mempertimbangkan kelangsungan alam. Dengan demikian, bahwa ekonomi kreatif perlu dikembangkan sesuai dengan situasi masing-masing. Negara-negara yang punya teknologi tinggi, bagaimana mengembangkan teknologi untuk keberlangsungan hidup manusia. Negara-negara yang punya sumber daya minyak tinggi besar seperti di Timur Tengah juga berusaha mengerim produksi minyak yang tidak berlebihan. Konsumsi bahan bakar minyak yang dibatasi dengan alternatif sumber daya yang bahan bakar yang berkelanjutan, alternatif sumber daya ini. Nah, ide-ide gagasan dalam mengambil sumber daya ini untuk mengawal, untuk mengelola sumber daya agar tidak habis saat ini. Nah, ekonomi kreatif adalah ekonomi yang berbasis pada optimalisasi budaya dan pikir, serta pengembangan ide-ide dan gagasan kreatif yang bersumber pada kesenian, budaya, olah kriya, dan lain sebagainya. Artinya apa? Bahwa ekonomi kreatif sebagai ekonomi alternatif. Kalau sumber daya alam sudah terbatas, kalau lingkungan sudah tidak bersahabat lagi, apa yang terjadi? Mungkin anak cucu kita tidak mengenali adanya alam yang lestari. Nah, kemudian perkembangannya adalah bahwa pengembangan ekonomi kreatif itu
menjadi prioritas masing-masing negara. Jadi kalau negara ingin aman, ingin sejahtera, ingin maju ke depan, harus mampu mengembangkan ekonomi kreatif sesuai dengan keunggulan masing-masing negara. Di Indonesia dengan keanekaragaman budaya dari Sabang sampai Merauke, sumber daya manusianya punya nilai-nilai lokal yang tinggi, punya nilai-nilai tradisional yang tinggi, perlu dioptimalkan. Sumber daya laut yang masih tersimpan banyak perlu diolah, dikreasikan sedemikian rupa, tidak hanya mengolah ataupun tidak hanya mengambil ikannya, tapi juga kelestarian alam yang perlu dijaga. Nah, ketika masing-masing pemimpin dunia punya komitmen yang sama untuk memajukan ekonomi yang berkelanjutan, nanti ada yang namanya green economic, ekonomi hijau. Inilah wujud daripada kegiatan ekonomi kreatif. Dan inilah ekonomi masa depan. Tidak ada ekonomi yang berbasis sumber daya alam tidak akan habis, tidak ada. Kalau saudara bisa melihat sejak zaman dulu, Indonesia itu sebagai negara agraris dengan luas tanah yang luas, sangat luas, pulau-pulaunya berpuluh-puluh ribu. Kemudian juga tidak kalah pentingnya dengan iklim yang ada di Indonesia. Tetapi saat ini, kalau dulu waktu Pak Jalani masih mahasiswa atau mungkin masih SMA begitu ya, Indonesia itu swasembada beras. Tapi sekarang saat ini Indonesia menjadi pengimpor beras. Apalagi 5 tahun, 10 tahun lagi, kalau penduduk Indonesia semakin besar, saat ini sudah 280 juta, kebutuhan akan pangan menjadi tuntutan yang mutlak. Inilah harus ada alternatif-alternatif pemikiran dalam rangka untuk pengembangan ekonomi kreatif ke depan. Nah, ini ada banyak pendapat-pendapat terkait dengan bagaimana ekonomi kreatif. Bisa berikan contoh-contoh bagaimana ketika kita melihat dari gelombang pergeseran orientasi ekonomi. Yang pertama, gelombang ekonomi yang berorientasi pada pertanian. Kalau orientasi pertanian, orientasi ekonomi dari bercocok tanam. Entah itu sayuran, padi, buah-buahan, dan segala macam. Nah, kegiatan ekonomi gelombang pertama ini hanya menanam, bergantung pada alam, bergantung pada cuaca yang ada. Pada ekonomi pertanian, kreasi, inovasi, dan kreasinya masih sangat terbatas. Mungkin kalau kita melihat dari pertanian, pasca produksinya saat itu belum begitu menjadi perhatian. Mungkin hanya cara pengolah tanahnya atau cara pemupukannya. Nah, gelombang yang pertama ini masih tahan pada alam. Kenapa? Hanya orientasinya pertanian. Belum pada pengembangan teknologi untuk optimalisasi pertanian. Itu gelombang yang pertama. Gelombang yang kedua sudah malah ke industri. Ketika ekonomi pertanian yang berorientasi pada pertanian banyak hambatan, banyak tantangan, kemudian ada gelombang ekonomi yang kedua, itu gelombang ekonomi industri. Pertanian kalau sudah diserang hama hancur-hancuran. Pertanian kalau kemudian karena terjadi perubahan cuaca, iklim juga hancur-hancuran. Nah, sekarang gelombang yang kedua adalah gelombang ekonomi industri, di mana pada era ini peradaban industri diwadai dengan evolusi industri yang sangat besar. Teknologi produksi sudah tidak ada masalah. Hasil-hasil pertanian, hasil-hasil bumi bisa diolah untuk menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih baik. Sehingga bagaimana pengembangan untuk alat-alat produksi atau manufakturnya
menjadi prioritas. Pada gelombang yang kedua ada kritikan lagi. Mana gelombang yang ketiga adalah gelombang era informasi. Informasi ini ditandai dengan informasi digitalisasi dalam segala bentuk di saat ini. Pada era industri, bagaimana kita mengoptimalkan produksi dari industri yang digerakkan. Ternyata industri yang berproduksi sangat tinggi akan mempengaruhi bagaimana kemudian pemasaran. Pemasarannya mungkin bermasalah. Selain bermasalah mungkin tidak mempertimbangkan peradaban daripada manusia. Manusia dipandang sebagai alat produksi. Dan manusia punya nilai-nilai yang hakiki. Sumber daya ekonomi dieksploitasi terbuka tanpa kendali, orientasinya adalah semua pada industri. Terjadilah kemudian gelombang yang keempat, yaitu gelombang ekonomi kreatif. Di mana gelombang ekonomi kreatif ini merupakan gabungan tahapan dari gelombang pertama, kedua, maupun ketiga. Ternyata pertanian, industri, maupun era informasi ini bisa dikemas satu paket, bisa dikemas sedemikian rupa dengan kegiatan orientasi yang ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif menekankan pada optimalisasi semua sumber daya yang ada. Ya sumber daya manusia, ya sumber daya alam, ya sumber daya informasi, sumber daya teknologi, semua dioptimalkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kalau kreativitas industri bisa dikembangkan, berarti ke industri yang ramah lingkungan. Kalau kreativitas bisa ditanamkan pada industri, industri yang menekankan nilai-nilai manusia. Industrialisasi produksi otomatis dan segala macam, hakikatnya adalah untuk kesejahteraan manusia. Pada era ekonomi kreatif ini, apakah gelombang pertanian, apakah gelombang industri maupun gelombang informasi, semuanya diarahkan untuk bagaimana kesejahteraan manusia dan kelestarian alam semesta. Ekonomi kreatif itu adalah ekonomi masa depan. Mengapa? Yang pertama, pengembangan ekonomi kreatif tanpa batas. Sebatas manusia itu masih ada, peradaban masih ada, manusia masih membutuhkan untuk hidup, pengembangan ekonomi kreatif masih tetap berlangsung. Kalau saudara bisa melihat saat ini bagaimana barang-barang bekas, limbah-limbah hasil industri bisa dikembangkan untuk produk-produk yang baru. Kita bisa melihat di beberapa daerah, di beberapa negara, termasuk misalnya bagaimana kita menyelaraskan alam lingkungan. Pertanian diarahkan pada pertanian yang ramah lingkungan, pertanian organik. Pertanian organik dikembangkan lagi dengan bagaimana peternakannya. Karena apa? Untuk pupuk pestisidanya organik menggunakan limbah-limbah dari hewan ternak. Jadi pengembangan ekonomi kreatif itu tanpa batas. Karena itu pengembangan ide, pengembangan gagasan. Dari yang ada ini kita kembangkan untuk kemaslahatan bersama. Ekonomi kreatif, ekonomi masa depan yang kedua adalah ekonomi kreatif bersumber pada optimalisasi ide, gagasan, dan bersumber pada akal pikir manusia, olah pikir manusia. Kalau manusia itu masih membutuhkan sesuatu, itu mesti masih berpikir untuk maju. Kalau saudara melihat saat ini orang itu ke restoran tidak hanya cukup makan, hilang kenyang, hilang laparnya, hilang hausnya,
pergi tidak. Bagaimana rumah makan itu menjadi satu seperti at home, jadi di rumah sendiri. Optimalisasi ide. Yang ketiga, ekonomi kreatif dalam masa depan adalah sumber daya kreatif itu beraneka macam. Tidak hanya berdiri pada sumber dalam alam semesta. Kalau saudara melihat acara di kota-kota ada Car Free Day, itu kan olahraga. Tapi di sana ada kegiatan ekonomi. Orang jual makanan, orang jual minuman, orang jual mainan untuk anak-anak. Ini kreatif. Sumbernya banyak hal. Termasuk kalau saudara melihat kemarin dengan adanya COVID-nya, itu kan menjadikan kreatif. Perusahaan-perusahaan menjadi kreatif. Sedangkan yang keempat, ekonomi kreatif adalah berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya dan peradaban manusia. Jadi dengan teknologi informasi yang maju, dengan komputerisasi, mohon maaf, kemudian dengan ada digitalisasi, itu akan mendorong ekonomi kreatif yang selalu berkembang semakin banyak. Anda bisa melihat dengan memudahnya sekarang informasi yang ada di HP saudara, saudara bisa mengakses dengan apapun informasi yang Anda butuhkan. Tidak begitu sulit. Kemudian konsumen ekonomi kreatif juga berkembang. Bagaimana manusia butuh ini itu kodrat manusia. Ketika kalau saudara melihat hari-hari libur, tempat-tempat wisata selalu sesak, selalu padat, tidak lepas dari kegiatan kreatif dalam mengembangkan destinasi wisata. Ekonomi kreatif pada masa depan, karena konsumen juga dinamis. Konsumen butuh tempat wisata yang nyaman. Konsumen kalau mau ke restoran juga butuh tempat parkir yang aman. Tidak ada sejarahnya saat ini restoran yang megah, yang bagus, tidak ada fasilitas tempat parkir, tidak akan laku. Itu karena konsumen yang juga kreatif. Karena konsumen kreatif, pelaku ekonomi juga harus yang kreatif. Yang kelima, perilaku konsumen yang selalu berubah secara dinamis dan mampu untuk dilayani secara pengembangan ekonomi kreatif. Kalau orang berwisata itu tidak hanya jujukannya ke wisata, tapi juga bagaimana dia bisa makan di situ. Bisa bersenang-senang dengan keluarga, dengan anak. Sehingga ketika berwisata juga ada fasilitas untuk ramah anak. Kemudian selanjutnya juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana apa yang kita dapatkan. Mungkin kita berwisata pulang juga harus mendapat oleh-oleh yang kreatif, oleh-oleh yang spesial, yang khusus. Oh, kita dari Candi Borobudur misalnya, kita punya oleh-oleh yang berkesan dari Candi Borobudur. Dan yang keenam adalah bahwa ekonomi kreatif itu globalisasi dan kemajuan teknologi tidak bisa dihindari. Saat ini perkembangan teknologi informasi khususnya dan komputerisasi digital sangat-sangat maju. Disinilah sebetulnya akan tumbuhkan macam-macam industri kreatif. Bagaimana kalau misalnya orang punya fashion, tidak perlu harus pada pameran busana dengan mahal, tapi bisa difotokan dengan media-media sosial. Begitu juga dengan globalisasi, informasi dari Eropa, informasi dari Amerika bisa kita akses. Apa yang ada di sana, berkembang di sana bisa kita akses, sehingga menumbuhkan industri kreatif baru bagi masyarakat. Itu rekan-rekanku terkait dengan pembahasan pada kali ini tentang bahwa ekonomi kreatif, ekonomi masa depan. Sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa ekonomi kreatif perlu dikembangkan sebagai alternatif dari masing-masing negara. Karena apa? Tantangan negara hampir sama. Ledakan penduduk, terbatasnya sumber daya alam, pencemaran lingkungan, pemanasan global, dan segala macam.
ini bisa dihadapi dengan gerakan bersama dari pemimpin-pemimpin dunia. Karena apa? Tantangan global ini hampir sama. Dunia menjadi kecil, jarak tidak menjadi masalah lagi. Itu harus bisa dioptimalkan dengan ide-ide kreatif, dengan gagasan-gagasan yang kreatif, sehingga apa? Dampak ekonominya bermanfaat bagi masyarakat. Itu rekan-rekan terkait dengan pembahasan pada kali ini. Kita berbahas tentang ekonomi kreatif sebagai ekonomi masa depan. Seperti biasa, untuk setiap pokok bahasan yang kita bahas pada pertemuan pada mata kuliah ekonomi kreatif, kami berikan evaluasi dan bahan diskusi. Untuk rekan-rekan dikerjakan, didiskusikan dengan teman-teman, tidak harus dikumpulkan. Tidak harus dikumpulkan, tetapi kalau seandainya ada permasalahan, ada kendala, ada hambatan, bisa ditanyakan kepada Pak Jailani. Begitu rekan-rekan, sebelum kami akhiri ada ditanyakan kira-kira, monggo. Sudah tidak? Kalau tidak, kami akhiri. Sekian untuk perkuliahan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa penghargaan yang setinggi-tingginya dan komitmen dari rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang melakukan menjalankan. Semoga kita dapat menjalankan ibadah puasa sampai di akhir nanti. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.